Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang percaya katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, biarlah sukacitaku, sebab Dia baik.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Apapun keadaan kami, baik, buruk, tapi kami mau katakan Engkau tetap baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi. Lawat kami Tuhan. Kami merindukan-Mu ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Hidup Kristus di sana. Hidup Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan turun berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung.
Haleluya. Yesus Tuhan. Ya ralama ya ralama 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 ya syadara ralama ralama ralama. Agung karya-Mu Tuhan. Agung segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau, Yesus. Kami sanjung Engkau, Aba-Bapa. Layaklah Engkau terima segala pujian dan hormat kami. Layaklah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, maka ada relasi yang diperbaiki ya Tuhan. Relasi kami dengan Tuhan dan relasi kami dengan sesama. Karena kami tahu hadirat-Mu mengubahkan. Hadirat-Mu mengubahkan setiap hati kami. Hallelujah.
Engkau luar biasa, Engkau ajaib, perbuatanmu sampai hari ini tidak pernah berubah. Bahkan untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dengan umat-umat-Mu. Kami datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu bagi umat-umat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sepakat berdoa dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami memberkati negeri kami Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Damailah Indonesia. Bersukacitalah Indonesia. Indonesia kuat. Indonesia semangat. Indonesia mampu. Sebab Tuhan ada atas bangsa kami ini ya Tuhan. Apapun persoalan yang terjadi atas negeri kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Engkau sedang mengangkat Indonesia. Engkau sedang merestorasi Indonesia. Engkau sedang membawa Indonesia masuk kepada rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati pemerintahan kami. Mulai dari presiden kami, wakilnya, seluruh menteri-menteri yang ada, kepala-kepala daerah di 34 provinsi. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Engkaulah yang telah memilih dan menetapkan mereka. Arahkan mereka untuk melakukan rencana Tuhan. Arahkan mereka Tuhan untuk melanjutkan apa yang menjadi kehendak-Mu atas bangsa ini. Jangan biarkan mereka melakukan kepentingan manusia, tapi kami katakan mereka dibawa kepada kehendak dan rencana Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami minta pengurapan Tuhan. Kami minta kemampuan dari Tuhan. Hikmat Allah turunlah atas pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang baru. Indonesia yang baru. Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Akan terjadi pemulihan-pemulihan atas bangsa kami. Baik pemulihan kesehatan, baik pemulihan ekonomi, baik pemulihan keamanan atas bangsa ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat pilkada serentak yang berjalan dengan luar biasa. Semua karena karya Tuhan. Kami percaya bahwa orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang telah berasal dari Tuhan, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengangkat tangan, kami juga berdoa untuk kota kami Padang. Terima kasih kalau Tuhan menempatkan gereja-Mu ada di kota ini. Kami katakan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir itu akan melanda kota Padang, melanda Sumatera Barat, melanda pulau Sumatera di dalam nama Yesus. Pentakosta yang ketiga itu pasti terjadi. Kan bangkit generasi-generasi yang cinta Tuhan, generasi milenial, generasi Jeremia. Kami katakan bangkitlah engkau di dalam nama Yesus. Sebab engkau akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan pada generasi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gembala kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami memberkati Bu Hermin, memberkati anak, menantu dan cucu, bahkan keempat wakil hamba-Mu, seluruh karayon yang ada di bawah pembinaan hamba-Mu. Kami percaya hari-hari ini mereka sedang diperlengkapi oleh Tuhan, sedang dibuat Tuhan melakukan karya-karya yang luar biasa dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan, Kau beritahukan isi hati-Mu lebih dahsyat lagi, sehingga gereja ini dibawa kepada tujuan Tuhan. Makasih buat gembala kami yang kami kasihi di Rayon 19 Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Johan Makmur. Kami mengangkat tangan, kami berdoa juga untuk ibu yang kami kasih, Bu Rebeka, keempat anak, ketiga menantu dan kedua cucu, bahkan seluruh keluarga besar yang bertalian darah dengan hamba-hamba-Mu ini. Kami katakan mereka diberkati Tuhan, mereka sehat, mereka kuat, mereka mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat seluruh visi-visi yang Tuhan percayakan atas Rayon 19. Kami percaya di tangan hamba-Mu ini semua akan berhasil, semua akan mencapai pencapaian yang luar biasa. Baik untuk Mentawai, baik untuk pembangunan community center,
baik untuk negara yang kami adopsi, Malaysia. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan berkarya dengan luar biasa buat gereja-Mu ini ya Tuhan. Makasih juga buat ketiga wakil gembala, bahkan seluruh gembala yang ada di ranting. Terima kasih buat seluruh gembala-gembala sisi, pelayan-pelayan jemaat-Mu. Biar kami semua berkolaborasi untuk melakukan pekerjaan-Mu yang besar atas Sumatera Barat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, beri kami keunitian, kerjasama yang baik, sehingga kami terus bergandengan tangan, sampai Engkau datang pada kali yang kedua, Kau dapati kami terus melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami memberkati anak-anak-Mu yang ada di ranting, di cabang dan di pusat ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan, situasi yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu, kami katakan kami hidup berkemenangan di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sakit, kami katakan pagi ini mereka sembuh, mereka kuat, mereka mengalami kemenangan. Yang sedang menghadapi kesulitan, kami percaya, kami katakan mereka akan mendapatkan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa untuk gembala kami hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara atas hamba-Mu. Engkau yang memberikan visi, Engkau yang memberikan isi hati-Mu, perkataan ilahi, perkataan yang penuh dengan kuasa. Kau taruhkan atas hamba-Mu, sehingga penyampaian firman Tuhan hari ini kami mendapatkan jalan-jalan yang baru. Kami dibawa, kami diajar, dan kami dipimpin untuk terus masuk pada integritas, masuk menjadi murid-murid Kristus, dan kami menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan untuk Tuhan kami yang dahsyat. Dalam nama Yesus, umat-umat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersama-sama membaca 5 butir apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta yang ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, shalom semuanya. Kita hari ini bisa beribadah karena kemurahan Tuhan, dan kita percaya bahwa kuasa hadirat Tuhan masuk di dalam rumah-rumah kita seperti yang kita dapatkan pada hari-hari ini, bahwa kita bersama-sama telah mendeklarasikan rumahku jadi Bethel. Sama-sama katakan yuk, 1, 2, 3, rumahku jadi Bethel. Dan ini memang sebuah kata-kata yang barangkali tidak umum kita dengar. Kenapa saudara? Karena ketika kita melalui pandemi COVID-19, kita kan lebih banyak berbicara tentang rumah. Dan kita diajar untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah,
bahkan juga beribadah dari rumah. Dan tiba-tiba Tuhan menyuruh saya untuk memperkatakan, sudah saatnya mengajak keluarga dalam wadah ini untuk berkata, rumahku jadi Betel. Dan kita tahu bahwa rumah itu adalah tempat kediaman kita, berbicara tentang keluarga. Dan Betel itu adalah berbicara tentang tempat tinggal Tuhan. Yang menjadi persoalan selama ini kan urusan rohani kita sebagai orang percaya banyak bergantung kepada gereja. Apa-apa aktivitas di gereja. Tetapi menjadi persoalan, bagaimana tanggung jawab rohani kita ketika kita ada di rumah-rumah? Bukankah hari-hari ini, jujur saya mau katakan aktivitas rohani kita selama sebelum pandemi COVID-19, lebih banyak itu hanya dilakukan di gereja dan itu ada jadwalnya. Itu ada agendanya, saudara. Dan ketika kita ada di rumah, bagaimana dengan agenda hubungan kita dengan Tuhan? Dan ini yang menjadi persoalan, saudara, supaya kita sama-sama jujur untuk menilai, benarkah, siapkah rumahku itu jadi Betel? Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana caranya kita mempersiapkan rumah kita itu jadi Betel. Mari saudara, kita buka yuk. Mazmur 127. Mazmur 127. Ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama. Ayo kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Kalau bisa juga ditampilkan di screen-nya untuk ayat ini. Ya. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kata-kata rumah di sini di dalam bahasa aslinya dikatakan bait, ya. Nah, dikatakan kita sedang berbicara tentang rumah kita pada hari ini, dan persoalannya bagaimana cara membangunnya atau mempersiapkannya, saudara. Saudara, jelas ayat ini berkatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka segalanya akan menjadi sia-sia. Tetapi banyak persoalan-persoalan juga yang masih tetap terjadi di rumah-rumah kita, bukan? Walaupun kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Tuhan itu milik kita. Tetapi kenyataannya, kalau dalam Yesaya 58 mengatakan, masih terlalu banyak rumah-rumah yang hancur. Barangkali saudara akan berkata, rumahku baik-baik saja. Rumahku sehat kok. Nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Oke, puji Tuhan saudara. Tetapi kenyataannya, banyak rumah yang kelihatannya baik, tapi dalamnya keropos saudara. Keropos apa? Keropos kerohaniannya. Buktinya, ketika gelombang pandemi menerjang dunia ini saudara. Banyak orang percaya yang kehilangan pegangan. Mereka bahkan, saya dengar dari menantu saya, ada orang percaya yang mau bunuh diri. Orang percaya nih, gara-gara apa? Gak tahan menghadapi badai atau goncangan yang terjadi ini, saudara. Nah, di mana letaknya rumah itu? Bagaimana daya tahan rumah itu, saudara? Nah, mari saudaraku, berapa banyak di antara saudara yang setuju dengan saya mau mengatakan, kami siap untuk menjadikan rumah kami Betel. Bisa angkat tangannya, saudaraku. Izinkan saya bisa melihat dari tempat ini. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudaraku. Nah, sekarang tentunya kita tahu bahwa ketika kita siap atau ready menjadikan rumah kita ini adalah Betel, yang berbicara tentang aktivitas rohani kita, bisa dikonsumsi dari rumah-rumah kita, saudara. Maka saya percaya, saudara, Tuhan punya cara
untuk bagaimana merestorasi kembali. Mungkin ada rumah-rumah yang rusak, rumah-rumah yang sudah hancur, pada hari-hari ini percayalah, Tuhan siap untuk merestorasinya. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Dan mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Diberkatilah Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Saudara, ketika Tuhan hadir di rumah kita, saudara, maka apapun keadaan atau situasi yang terjadi di rumah kita, itu bisa dikuasai atau dikontrol oleh Tuhan terhadap persoalan-persoalan, masalah, atau apapun yang kita butuhkan, saudara. Contoh kecil kemarin ketika anak kami bersama dengan cucu lagi bikin kue nastar, saudara. Karena ada yang pesan. Nah, saudaraku, di dalam pesanan itu kan ada hitungannya, satu kotak itu isi berapa. Ya. Dan ketika sudah dipersiapkan bahan bakunya, dimasak, yang namanya produksi kan ada saja yang produknya gagal, saudara, sehingga nggak utuh. Ya. Dan ketika pada akhir daripada mau masukin di kotaknya, loadingnya, saudara, dijumpai ternyata masih kurang 2 biji kue nastar. Wah, untuk bikin satu resep itu kan bisa jadi mungkin 100 lebih ya. Tetapi kan itu butuh waktu, saudara. Nah, gimana cara kurangnya? Nggak tahu, entah kenapa. Anak saya tiba-tiba coba lihat lagi, masuk lagi di oven. Lihat, ternyata di oven ada kue nastar 2 biji dengan posisinya tidak sama seperti yang waktu dicetak. Aneh, saudara. Wah, kita ketika itu surprise. Kita bersukacita. Kenapa? Aneh, tapi nyata begitu. Dan saya hanya katakan, kalau Tuhan hadir di tempat kita, Tuhan hadir di rumah kita, pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Nah, juga periksa rumah saudara hari ini. Apa yang kurang, saudara? Mungkin dompet kita lagi kurang isinya. Dan percayalah, saudara, Tuhan mengerti bagaimana untuk menolong kita di dalam kekurangan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang saudara, bagaimana ketika saudara mengerti bahwa kita perlu Tuhan untuk membangun rumah kita, saudara. Nah, mari kita akan baca, saudara, di dalam firman ini, di dalam Amsal pasal yang ke-9, bagaimana cara kita untuk bisa melihat Tuhan membangun rumah kehidupan kita ini. Amsal 9 ayat yang pertama. Amsal 9 ayat pertama. Amsal 9 ayat yang pertama. Ayo, mari.
Saya akan bacakan buat saudara. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Kata-kata rumahnya ini berbicara tentang baitnya dalam bahasa aslinya. Nanti saudara bisa cari itu, saudara. Menegakkan ketujuh tiangnya. Saya dulu pernah bekerja di bangunan, saudara. Tetapi kesulitan bagi saya, apa dasar 7 tiang ini, saudara? Karena biasanya kalau tiang atau kolom rumah itu biasanya bilangannya genap. 4, 8, ya, modul-modulnya tetap, saudara. Karena fungsi daripada tiang itu adalah untuk penyangga. Tapi kenapa 7? Oke, kalau begitu saya ambil gampangnya saja. 7 itu berbicara tentang angka yang sempurna, saudara, ya. Nah, bagaimana kesempurnaan untuk mendirikan rumah tinggal kita atau keluarga kita? Dikatakan di sini dibutuhkan hikmat, saudara. Jadi banyak dasar-dasar yang keliru di dalam rumah tangga maupun orang percaya bahwa untuk membangun kehidupan atau rumah tangga itu yang diperlukan, mungkin diajarkan kita butuh uang banyak, kita butuh kepandaian, kita perlu menjaga martabat dan seterusnya. Oke, itu baik. Tetapi yang saya mau ajarkan kepada saudara, nanti kita lihat bagaimana saudara bisa mendapatkan hikmat yang berasal dari Tuhan tentunya, saudara, agar kita diberikan kemampuan, kebijaksanaan, kepandaian untuk membangun rumah tangga kita. Nah, izinkan saya mau share ini, saudaraku, tentang bangunan rumah, saudara, ya. Bangunan rumah. Nanti saya akan lihatkan kepada saudara. Nah, ini ada gambaran rumah, ya. Nah, di rumah ini kalau saudara bisa lihat, ya, kan itu ada pondasi, ada kolom atau tiang, dan juga ada yang namanya konstruksi atap atau atasnya, saudara, ya. Nah, saudaraku, kita melihat di sini bahwa saya katakan banyak rumah yang hancur karena kenyataannya firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita, banyak orang percaya yang membangun rumahnya asal-asalan. Jadi artinya tidak memakai pondasi yang benar, tetapi membangun rumahnya di atas pasir. Nah, ketika rumah itu dibangun berdiri, tidak ada yang pernah tahu apakah rumah itu kuat atau tidak, saudara. Dan ketika goncangan datang, baru ketahuan. Ternyata rumahnya nggak dibangun dengan dasar atau pondasi yang benar, saudara. Ya. Nah, saudaraku, nah di sini kita belajar tentang apa yang disampaikan oleh Paulus. Dia katakan, aku sebagai orang yang cakap atau ahli dalam membangun. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat, ya, untuk membangun dasar daripada kehidupan rumah tangga kita. Yang pertama itu, yang saudaraku, kalau saudara melihat di gambar itu, ada dasarnya. Ya. Dan Paulus katakan, dasar yang paling benar untuk kita membangun rumah kehidupan kita itu adalah Kristus. Sama-sama katakan sama saya, Kristus sebagai dasar. Amin, saudaraku. Jadi nggak ada dasar yang lain. Nggak ada dasar yang namanya adat lah, kepandaian lah, keuangan yang banyak lah. Nggak ada, saudara. Yang paling penting dasarnya itu adalah Kristus. Nah, selanjutnya kan begini. Tentang pelaksanaannya, saudaraku, dikatakan ada butuh yang namanya tiang. Ya, kalau saudara lihat di dalam gambar ini kan ada tiang. Ada berapa tiang? Ini ada 3. Dan kalau itu terus dijajarkan, itu biasanya kali 2. Ya, bisa 6, bisa 12, bisa 18. Ya. Nah, apa fungsi tiang ini, saudaraku? Tiang ini adalah saluran, ya, saluran energi. Untuk apa? Untuk menyalurkan tenaga daripada pondasi ini, agar energi ini mampu untuk menahan yang ada di atasnya. Jadi saudara nanti perhatikan, kalau misalnya tidak ada pondasi, tiangnya pasti akan gampang roboh karena tidak ada energi yang tersalurkan, saudara. Nah, energi yang tersalurkan ini, saudara, ya, itulah yang akan membuat kekuatan untuk menahan bangunan atau landasan yang ada di atasnya ini, saudara.
Nah, saudara, apa landasan yang ada di atas kita? Yang ada di landasan di atas kita itu adalah tuntunan, pesan, firman, visi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang menjadi persoalan, seberapa besar kuatnya saluran saudara untuk menangkap visi yang diberikan dari atas ini, saudara. Karena Paulus katakan, kalau aku membangun, aku mau nggak mau nih, harus memperhatikan yang ada di atasku, kata Paulus. Supaya apa? Supaya aku dapat menyalurkan kekuatan daripada inspirasi visi yang diberikan dari atas itu. Paulus tidak bisa katakan aku cari dari tiang yang lain, enggak. Tetapi betul-betul dari atas, saudara. Nah, yang menjadi persoalan lagi, saudara, apakah saudara sudah mempersiapkan tiang-tiang itu yang berbicara tentang komponen yang ada dalam rumah kita? Komponen itu siapa saja, saudara, tiang-tiang yang ada di rumah kita? Bisa bicara tentang suami, istri, anak, menantu, cucu bahkan, saudara. Itu tiang-tiang semuanya. Mereka semuanya perlu dapat hikmat dari atas. Dan kalau mereka tidak mendapatkan hikmat dari atas, apa kira-kira yang akan terjadi, saudara? Ya, maka tiang yang itu bisa keropos. Ya, kekuatan yang disalurkan oleh Tuhan itu tidak bermanfaat apa-apa, saudara. Dia posisi sebagai tiang, tapi tiang yang rapuh. Ya, tapi ketika hikmat itu tersalur, di situ ada kekuatan atau energi sorgawi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Nah, di sini kita akan melihat bahwa energi itu bisa tersalur, kekuatan daripada tiang tadi. Saudara nanti bisa lihat di bawahnya. Di bawahnya itu ada yang saya kasih di scroll ini. Ini namanya slope, saudara. Slope ini adalah pengikat. Jadi pengikat ini saya bisa katakan itu relasi hubungan kita dengan keluarga kita, saudara. Saudara, yang namanya keluarga nggak bisa berdiri sendiri. Tidak akan pernah bisa berdiri sendiri kalau namanya masih tetap mempertahankan keluarga. Karena perlu relasi. Tetapi bagaimana relasi ini bisa baik? Maka diperlukan, saudara harus bisa mendapatkan yang namanya model saluran-saluran yang dari atas untuk sebagai hikmat dalam kehidupan kita. Karena dikatakan hikmat itu berbicara tentang kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman yang sulit untuk diterjemahkan itu, saudara, untuk menjewantahkan atau menjadi pelaksana terhadap firman yang mungkin abstrak, sulit untuk dicerna, tetapi gara-gara hikmat itu kita bisa mendapatkannya, saudara. Dan saya percaya Tuhan mau berikan ini kepada kita. Dan ketika itu terjadi, maka saya sangat yakin dan percaya kita terbiasa dengan saluran dari atas untuk membangun kehidupan kita, saudara, maka saya percaya integritas yang merupakan karakteristik Kristus itu bisa menjadi secara utuh dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Sehingga saya ketika anak saya menikah pada waktu itu Geko namanya, kami pernah kumpul dan ketika itu saya sharing tentang yang namanya integritas dan relasi. Rupanya Pak Niko menyampaikan tahun 2021 adalah tahun integritas. Saya langsung ingat, wah, integritas dan relasi ini ternyata ada hubungannya dengan jadikan rumahku Betel ya Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, kita adalah pribadi-pribadi yang siap untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas dan relasi yang baik terhadap kehidupan kita dalam keluarga, sehingga Yerusalem kita akan dikenal untuk bisa memberikan output keluar Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Dan kita percaya relasi itu penting, saudara. Ya, mari kita bersama-sama. Kalau saudara lihat di Zoom, ya kami lagi kumpul. Ya, tiap minggu memang kami kumpul dengan keluarga untuk beribadah, saudara. Dan ini ada satu perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ini bukan bicara tentang doktrin, bukan bicara tentang apa, tapi ini relasi. Ya, karena kita tahu relasi inilah yang akan menyalurkan energi-energi yang hebat untuk kita bisa mencapai persamaan terhadap tuntunan, arahan yang Tuhan berikan dari atas dalam kehidupan kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin, saudara. Nah, integritas itu berbicara tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita buat itu sama. Nah, itu baru namanya integritas, saudara. Dan mari kita belajar hari ini.
Hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidup yang ku dambakan, menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Amin. Hadirkan Tuhan dalam rumah saudara. Dan pastikan ayat emasnya nanti saudara catat aja, 2 Tawarik 7 ayat ke-16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini atau bait ini, kata Tuhan, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ayo, catat rumah saudara hari ini. Rumahku Tuhan siap jadi battle ya Tuhan. Jangan saudara katakan begini, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa khotbah, aku nggak bisa. Yang penting saudara buka channelnya saja. Nanti saudara seperti yang saudara lihat tadi, saluran-saluran surgawi sedang masuk ke rumah-rumah kita kan saudara. Di mana anak-anak kita melayani dari gereja. Tetapi salurannya bisa sampai di rumah kita saudara. Dan mari kita percaya, ketika kita mendapatkan saluran itu saudara, hadirat Tuhan juga sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang setuju dan percaya, katakan amin. Jangan repot-repot saudara, rumahku kecil, rumahku jelek. Bukan itu masalahnya. Persoalannya, saudara mau membuka saluran enggak? Agar tiang-tiang itu, ya, saluran itu betul-betul terbuka saudara, sehingga saudara bisa menangkap dengan jernih apa saja sinyal-sinyal sorgawi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudara. Haleluya. Yuk sambil nyanyi. Yang hanya Kau, Yesus. Amin. Nyatakan pribadi dalam hidup yang kudambakan. Yang kudambakan, menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Katakan menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari saudara sambil mengangkat roti ini. Tuhan, pilihlah rumah kami Tuhan. Pilihlah tempat kediaman kami ya Tuhan. Menjadi tempat kesukaan-Mu. Agar rumah ini menjadi battle, berfungsi secara utuh. 24 jam Engkau bisa temui kami Tuhan. Tanpa jadwal, tanpa agenda. Dan kami percaya Tuhan, relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan itu akan mempengaruhi kehidupan keluarga-keluarga di tempat di mana kami tinggal. Dan kami percaya rumah kami akan menjadi rumah yang kokoh,
tahan uji, dan siap Tuhan untuk bisa menerima berkat-berkat yang terbesar dari Tuhan dalam zaman ini. Mari kita adakan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbualah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita semua? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbualah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ayo kita menyembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Tuhan, Engkau ada dalam rumah kami. Engkau ada dalam tempat-tempat kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kecewa Engkau hiburkan, beban berat Tuhan angkat, yang berkekurangan Engkau pulihkan ya Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan semuanya mengalami berkat-berkat Tuhan ketika Tuhan ada di rumah kami, karena Tuhan yang telah memilih untuk menjadikannya itu battle. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Tadi Tuhan seperti yang ngomong begini. Betapa indahnya aku lihat rumah-rumah. Tempat kediamanku itu yang telah aku pilih. Puji nama Tuhan, itu rumah saudara. Amin. Rumah kita semuanya. Amin. Dan sampaikan ini juga kepada yang lain saudara ya. Nah saudaraku, ini waktunya juga kita bisa memberi. Mari saudaraku siapkan pemberian saudara. Terima kasih Tuhan untuk pemberian yang bisa kami tabur di hari ini kembali. Mengembalikan berpuluhan, ucapan syukur, dan ucapan-ucapan yang kami sampaikan melalui berkat-berkat yang kami bisa beri dalam rumah Tuhan. Terima kasih untuk semua sukacita Natal juga yang sedang kami alami dalam bulan-bulan ini. Dan bila kami bisa bersama-sama merenungkan kebaikan dan kasih-Mu yang luar biasa terhadap dalam hidup kami. Engkau memberikan berkat-berkat Allah yang spesial terhadap segala kebutuhan kami dengan berkat-berkat yang tidak bisa kami duga dan kami ukur itu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah mari saudaraku kita angkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkata sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, selamat
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati rumah-rumah kehidupan saudara. Dengan sukacita ilahi tentunya. Amin. Ya, jangan lupa pakai Ayo nyanyi, ini janjimu. Ini janjimu, ini berkatmu, ini waktumu di musim yang baru. Kita akan menerima, kita akan mendapatkan apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum pernah didengar, bahkan yang belum timbul di hati. Semua disediakan bagi kita yang mengasihinya. Ini janjimu. Yes, go. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan.